berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan semoga hadirnya kita ke Masjid Al-Kahfi ini untuk menunaikan sholat Idul Fitri dan juga mendengarkan tausiah di taqwa, mudah-mudahan ini dijadikan sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, pada para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, juga kita umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Kahfi rahimakumullah. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini 1 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2026. Kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri akan dilaksanakan nanti pukul 6.45 menit. Adapun yang bertindak sebagai imam kita mengkorong Bapak Ustaz Haji Faisal Harun SPDI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Kemudian khatib akan disampaikan oleh mengkorong Bapak Ustaz Miftahudin MSI. Adapun Bilal akan disampaikan oleh Ahina Hulaifi. Kemudian sambutan Ketua DKM akan disampaikan oleh mengkorong Bapak Ustaz Haji Daudan Singema. Selanjutnya kami menyampaikan laporan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah. Yang pertama diawali dengan tarikh Ramadan
dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian kegiatan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan tadarus bersama, kemudian i'tikaf, sahur bersama, buka puasa bersama, kemudian penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan yang lainnya. Kemudian pada saat ini kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan nanti kedepannya akan dilaksanakan kegiatan halal bihalal. Kemudian kami sampaikan laporan infak selama bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Saldo ini tercatat saldonya saja sampai hari ini berjumlah sebesar Rp5.470.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk kegiatan syiar Islam di Masjid Al-Kahfi ini. Selanjutnya laporan dari panitia zakat. Jumlah kepala keluarga yang menunaikan zakat di Masjid Al-Kahfi berjumlah sebanyak 217 kepala keluarga dengan jumlah musaki sebanyak 790 orang. Adapun zakat fitrah yang berupa uang sebesar Rp3.368.250. Saya ulangi, untuk zakat fitrah berupa uang sebesar Rp3.368.250. Adapun zakat mal sebesar Rp5 juta, kemudian fidyah sebesar Rp3.700.000, infak dan sedekah sebesar Rp7.898.950. Kemudian zakat fitrah yang berupa beras sebanyak 259,5 liter, sehingga total zakat fitrah, zakat mal dan fidyah yang berupa uang sebesar Rp47.068.250. Total mustahik yang menerima 172 orang. Total infak dan sedekah yang diserahkan ke masjid sebanyak Rp7.898.950, sehingga total keseluruhan penerimaan JIS zakat infak dan sedekah tahun 2026 1447 Hijriah sebesar Rp5.4.967.200. Kami mengucapkan ajazakumullahu fima a'taitum wa barakumullahu fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Semoga Allah memberikan pahala balasan terhadap apa yang Bapak Ibu keluarkan atau berikan, dan semoga Allah berikan keberkahan terhadap apa yang masih tersimpan, dan semoga Allah jadikan harta yang kita keluarkan menjadi pembersih untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini sekedar mengingatkan untuk tata cara sholat Idul Fitri bagi jamaah, kita ngikutin imam saja sebenarnya lebih aman. Tapi sekedar mengingatkan untuk anak-anak biar lebih tahu bahwa untuk sholat sunnah Idul Fitri itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan niat sholli sunatan Idul Fitri. Rakaat ini mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, kemudian takbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir dengan diselingi kalimat
subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian di rakaat kedua setelah takbir intiqal sebanyak 5 kali takbir sama diikuti dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah selesai kegiatan sholat Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan khutbah Idul Fitri. Jadi dimohon kepada para jamaah semuanya tidak meninggalkan tempat setelah sholat Idul Fitri, kemudian mendengarkan terlebih dahulu khutbah Idul Fitri. Kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman Islam kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan buat kita semuanya. Juga kita mohon kepada Allah semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah, yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang sedang dalam perjalanan mungkin ibadah umroh mudah-mudahan diberikan kelancaran ibadah umrohnya, yang mudik mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya. Kemudian mungkin yang di Timur Tengah yang sedang panas mudah-mudahan Allah tolong kaum muslimin wal muslimat. Ala hadihiniha wa ala kunnisan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada para jamaah yang sudah di dalam mohon untuk mengisi saf yang di depan terlebih dahulu yang masih kosong agar jamaah yang masih di luar bisa mengisi. Nanti setelah kegiatan khutbah Idul Fitri kita acaranya bermusabahah. Nah, sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Kafi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Daud Ansip. Dari saya sebagai pembawa acara ucapan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Haji Daud Ansip dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbi kulli syai'in alladhi ja'alana 'idan harrama bihi al-siyam wa 'ala bihi ta'am ba'da an farada 'alaina as-siyam. Amma ba'd. Wa qala ta'ala wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan puja dan puji. Dari maghrib kemarin dikumandangkan kalimat-kalimat takbir, tasbih dan tahmid semata-mata untuk mengagungkan kalimat Allah. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ibadah kita yang kita laksanakan sebulan penuh di kawah candra di muka bulan Ramadan, Allah terima menjadi sebuah amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa kembali
bersama-sama bersimpuk di masjid yang kita cintai ini untuk menyelenggarakan sholat Id. Sekali lagi dan tidak pernah bosan saya sampaikan bahwa insya Allah Masjid Al-Kahfi Gria Pamulang 2 akan senantiasa komitmen, konsisten, istiqomah. Kita akan menuruti dari pemerintah terkait awal dan akhir bulan Ramadan itu sebagai bentuk dan manifestasi dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa ulil amri minkum. Jadi kita orang beriman itu atiullah wa ulil amri minkum, atiullah wa atiur rasul, dan terakhir kepada ulil amri yang menurut Ustaz Didin tadi kita cari yang lebih aman. Insya Allah apapun yang terjadi dan juga apapun konsekuensinya di akhirat ditanggung pemerintah, kecuali sampean sudah bisa berijtihad atau menjadi mujtahid mutlak, monggo. Selanjutnya saya sampaikan salam takzim dan hormat kepada Dewan Syuro Masjid Al-Kahfi yang sampai saat ini juga membersamai pengurus DKM dan sering memberikan masukan maupun juga pendapat yang sangat berharga bagi kami. Dan juga yang saya banggakan tentu saja adalah para pemangku wilayah, Bapak RW yang sudah pulang duluan. Kalau RW dan RT bisa pulang duluan, tapi kalau ketua DKM pulang duluan apa kata dunia gitu. Jadi saya harus standby sampai akhir sholat Id baru bisa pulang kampung. Dan juga para pengurus DKM yang saya banggakan, ada bidang ibadah atau imarah, bidang idarah, bidang riayah, ketua panitia pelaksanaan ibadah bulan Ramadan Bapak Amri Rijal, alhamdulillah sudah bekerja dengan baik. Juga ketua panitia Amil Zakat Abi Akmal beserta remaja masjidnya, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama mensyiarkan dan juga melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Juga kepada donatur Masjid Al-Kahfi dan sekitarnya, jamaah Masjid Al-Kahfi baik di lingkungan Gria maupun di luar lingkungan Gria, yang sudah pertama yang sudah berwakaf karpet yang luar biasa, minggu kedua saja sudah full. Bahkan setelah karpet penuh pun donatur masih tetap memberikan donasi kepada masjid, dan kita mencoba menyampaikannya agar akarnya dirubah karena wakaf karpet sudah closing, dan alhamdulillah mereka ridho ikhlas diinfakkan kepada masjid. Berarti giroh untuk bersedekah beramal jariahnya alhamdulillah. Bahkan tidak cuma dari warga Gria Pamulang 2 dan sekitarnya, bahkan dari luar pun ada yang mau untuk berdonasi dan berinfak, alhamdulillah. Kemudian juga kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah mensyiarkan dan bermakmurkan masjid kita, dan tentu saja kepada adik-adik remaja masjid yang juga membantu terlaksananya seluruh kegiatan baik peringatan Hari Besar Islam maupun kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu dicatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, tentu saja tidak ada gading yang tak retak. Saya selaku pribadi dan juga mewakili teman-teman pengurus DKM Masjid Al-Kahfi menyampaikan permohonan maaf minal a'izin wal fa'idin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dimaafkan ya segala bentuk kesalahan kami, kekurangan kami dalam melayani jamaah, biar beribadah dengan tumakninah. Jika ada yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Doakan kami senantiasa kuat, istiqomah, dan juga ikhlas mengemban amanah ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf, mudah-mudahan di Id yang mubarak ini kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan harapan masuk. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم
فيها ناهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa ahda jundahu, wa hazama ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Masjid Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang penuh kebahagiaan ini kita bisa hadir merayakan hari kemenangan bagi umat Islam, hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu bermakna kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yang fitrah itu dimaknai bahwa sesungguhnya kita itu adalah makhluk Allah yang baik. Hari raya Fitrah salah ini adalah pada dasarnya sebagai sebuah hadiah setelah proses-proses panjang yang kita lakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Di bulan itu kita banyak menyantap santapan-santapan rohani. Di kita ada rohani dan jasmani. Santapan jasmani kita itu apa? Makan, minum, tidur dan seterusnya, termasuk hubungan suami istri dan seterusnya. Itu santapan jasmani. Santapan rohani kita itu apa? Ibadah, belajar, mengaji, tadarus dan seterusnya, berdoa pada Allah, berzikir. Itulah santapan rohani kita. Di bulan-bulan yang lain boleh jadi santapan jasmani kita mendominasi, makannya banyak, tidurnya banyak dan seterusnya. Di bulan Ramadan itu Allah kemudian mendesain sedemikian rupa sehingga santapan rohaninya yang paling banyak. Di situ kita berpuasa, di situ kita qiyamul lail, di situ kita tadarus Al-Qur'an, bahkan kemudian kita berinfak, berzakat fitrah yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka sesungguhnya ketika kita melakukan tahapan-tahapan itu menunjukkan bahwa rohani kita itu sedang diasah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, bagaimana jerih payah kita ketika datang bulan Ramadan, kita menyambutnya dengan gembira. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, maka Allah akan hapuskan dosanya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu dan haram jasadnya di neraka. Allah hadiahkan itu. Kita bergembira, makanya kemudian di sebagian usaha kita ketika Ramadan datang, rumah-rumahnya dicat, diperbagus, diperhalus dan seterusnya. Itu menunjukkan kegembiraan kita akan datangnya bulan Ramadan. Kita mengadakan tarikh Ramadan bergembira untuk menyambut bulan Ramadan. Itu wujud dari farihah kita, kegembiraan atas datangnya bulan Ramadan.
Ketika masuk Ramadan, kita memenuhi masjid dengan tarawih, berluber di mana-mana sampai ke jalan-jalan, begitu meriahnya kita menyambut Ramadan. Terus berjalan sampai kita berpuasa berlelah-lelah, sampai di antara kita yang sampai batuk-batuk, meriah, panas dingin, tapi tetap berpuasa. Mudah-mudahan bagi kita, mudah-mudahan meriah kita, mudah-mudahan panas dingin kita menjadi saksi mata Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan perintahnya, meskipun datang cobaan sakit, meskipun datang cobaan batuk, meskipun panas dingin, tapi kita tetap melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa, melaksanakan perintah Allah untuk qiyamul lail, melaksanakan perintah Allah untuk tarawih, melaksanakan perintah Allah untuk sedekah, infak dan seterusnya. Kami beramal hanya untukmu. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maka kemudian wajar kemudian jika Allah kemudian mengharapkan proses itu menjadikan kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahil hamd. Proses panjang itu kemudian Allah anugerahkan Idul Fitri ini, dan kita bertakbir pada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bayangkan proses panjang itu kemudian kita diminta untuk takbir pada Allah, dan takbir itu kita laksanakan semenjak maghrib sampai dengan saat tadi kita bertakbir, menunjukkan kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kalau kita merayakan Idul Fitri pada hari ini adalah bagian dari kemenangan kita setelah proses panjang itu kita alami. Semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hadirin, wajar kita diberikan Idul Fitri tadi. Tapi hadirin sekalian, Idul Fitri kita ini tidak sempurna. Maka kemudian Islam mengajarkan bahwa ketika kita selesai beribadah bulan Ramadan, berpuasa, berinfak, dan kemudian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ibadah kita kepada Allah. Tapi masih ada yang tertinggal untuk menyempurnakan kemenangan Idul Fitri itu. Apa? Bermaaf-maafan. Mungkin dosa kita akan diampuni oleh Allah, tapi kalau menyisahkan kesalahan dengan saudara kita, menyisahkan kekhilafan dengan tetangga kita, menyisahkan keperbuatan yang penuh kita lakukan dengan maksiat dan seterusnya dengan sama kita, menghina, mencaci, tanpa kita selesaikan antar sesama, maka maghfirah Allah itu tidak akan datang ketika di antara kita tidak saling memaafkan. Maka itu hadirin sekalian, memaafkan itu menjadi kunci dari proses-proses ibadah kita. Tidak ada maknanya ibadah kita kalau ada tetangga kita masih tersakiti atas apa yang kita lakukan, ada saudara kita masih terngiang-ngiang atas ucapan-ucapan hinaan-hinaan yang kita lakukan, masih ada ninjau saudara kita di sana merasa sakit hati atas perbuatan-perbuatan kita. Sholat kita tak ada apa-apanya, puasa kita tak ada apa-apanya. Kenapa? Karena di sana masih ada orang yang tersakiti dari perbuatan kita. Maka kewajiban kita adalah memaafkan. Kewajiban kita atas kerja kita minta maaf kepadanya, dan yang tersakiti tindakan mulia itu adalah memaafkan. Al-Quran mengistilahkan proses pemaafan itu adalah memaafkan, bukan meminta maaf. Mengapa? Karena meminta maaf itu adalah kewajiban. Jika perintah Quran itu meminta maaf, maka kita bisa memahami bahwa seolah-olah kemudian silahkan berbuat salah kemudian minta maaf, selesai. Tidak, bukan itu yang diajarkan Islam. Islam mengharapkan adalah wa'afina 'anin nas, memaafkan. Yang diminta Quran itu adalah bukan meminta maaf, karena input dalam ketika minta maaf karena kita berbuat salah, minta maaf, selesai. Tidak, Quran tidak menghendaki itu. Dan
Meminta maaf adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika puasa tujuannya la'allakum tattaqun, maka Quran dalam ayat-ayat yang lain melukiskan bagaimana ciri-ciri takwa itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mohon ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya sosial dan bumi yang disediakan untuk mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yanfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal ghaidha 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa itu adalah berinfak di kala lapang dan sempit. Berinfak itu enggak nunggu hartanya banyak. Berinfak itu enggak nunggu kaya. Berinfak itu semampu yang kita berikan. Itulah infak kita. Seberapa yang kita punya dan kita berikan dengan ikhlas, itulah infak kita. Jangan bercita-cita akan berinfak nanti kalau sudah kaya, kalau ada uang. Tetapi sesungguhnya yang diminta Allah itu adalah di kala lapang dan sempit. Seberapa yang kita punya, itulah infak kita, dan seberapa ikhlas kita, itulah mana yang terdalam dari infak kita. Yang pertama itu berinfak di kala sempit dan ketika lapang. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menahan amarah kita. Itu ciri orang takwa. Banyak orang yang sulit untuk menahan amarah. Dia akan bangga ketika amarahnya terbalaskan. Tapi Quran justru tidak seperti itu. Quran menghendaki adalah bagaimana kita bisa menahan amarah, menahan emosi negatif. Ketika kita mendengar kata-kata saudara kita, tetangga kita, hamba kita mengungkap kata-kata yang membuat kita sakit hati, banyak di antara kita membalasnya dengan kata-kata yang justru lebih sakit hati buat dia. Bukan itu yang diharapkan dalam Islam. Justru yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa menahan amarah. Nabi pernah mengingatkan kepada kita bahwa sabar yang sesungguhnya adalah ketika kita menghadapi ujian, cobaan, hinaan dan seterusnya, saat itu kita bisa menahan amarah kita untuk tidak melampiaskan emosi kita kepada orang lain. Disitulah kesabarannya sesungguhnya. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita setelah dihina, dicaci, panas, puas hati. Bukan itu yang diharapkan Al-Quran. Yang diharapkan itu adalah ketika kita merasa sakit hati, kita tahan emosi kita sehingga kita tidak menjadi kalah. Kita tidak brutal untuk melampiaskan emosi-emosi kita, kita sabar atas kondisi-kondisi yang dialami. Bagaimana? Bisakah kita bisa menahan emosi negatif itu? Bisakah kita bisa menahan amarah-amarah itu? Itu yang diminta oleh Al-Quran. Pertanyaannya, sanggupkah kita untuk melakukan hal itu? Sulit untuk menahan emosi. Mengapa? Karena pada faktanya banyak orang yang justru merasa bangga dan senang setelah terlampiaskan apa yang dirasakannya. Yang justru boleh jadi balasan kita itu lebih parah dari orang yang telah menghina, mencaci kita. Itu yang tidak diharapkan Al-Quran. Menahan emosi tidak semudah yang kita bayangkan, karena dia refleks sifatnya. Kalau kita sudah terbiasa bahwa jika ada ancaman kita langsung membalas, jika ada hinaan kita langsung membalas, itu yang kemudian terbentuk pada perilaku kita, yang itu sesungguhnya tidak diharapkan oleh Al-Quran. Makanya banyak cara orang yang harusnya bisa menahan amarah. Amarah itu dipendam, kalau kuat silahkan. Marah itu sebenarnya sampai pada diri kita. Kenapa? Fitrahnya kita bukan buruk. Fitrah kita itu baik. Maka dia menjadi sebuah sampah dan harus dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Banyak orang yang mengeluarkan amarah-amarah itu dengan cara menyakiti orang lain. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan bagaimana kemudian amarah dikeluarkan tapi tidak menyakiti orang lain. Apa yang dilakukan? Wa'afina minnas. Memaafkan, lepaskan. Jangan kita
kita kemudian mengeluarkan amarah, tapi justru membuat dosa-dosa baru, membuat amarah-amarah baru. Kita lupa bahwa apa yang kita lakukan justru dapat menyakitkan orang tersebut. Maka jawaban yang diberikan Allah adalah wa'afina aninnas. Itu terapi Islami dalam rangka menahan emosi, menahan amarah tadi. Di kota-kota besar itu banyak yang menyediakan ruang sewa untuk melampiaskan amarah. Ruangan itu disediakan sasak tinju, piring, gelas, dan seterusnya. Semua alat-alat barang-barang yang bisa pelampiasan amarah itu. Maka ketika orang sewa ruangan itu, silahkan dilampiaskan emosinya, silahkan dilampias amarahnya. Mau pecahkan piring silahkan, pecahkan gelas silahkan, mau tinju sasak silahkan, dan seterusnya. Keluar tinggal bayar. Ada di kota besar seperti itu menyewakan ruang untuk melampiaskan emosi, melampiaskan amarah. Ada. Tapi Islam menawarkan wa'afina aninnas, maafkan itu lepas sekali. Marah itu kalau kita tidak kendalikan, kita pendam, boleh jadi dia akan menjadi sumber penyakit buat tubuh kita. Sama halnya hal-hal negatif yang lainnya, cemas, ketakutan, stres, pemarah, itu adalah penyakit-penyakit yang jika didiamkan pada diri kita, dia menjadi sumber penyakit. Makanya orang tua zaman dulu itu sering mengingatkan kita, jangan suka marah, nanti cepat tua. Sekian simpel istilah itu, jangan suka marah, nanti cepat tua. Ternyata secara fisiologis orang marah itu bisa lihat kondisi tubuhnya, proses tubuhnya ketika orang sedang marah. Mungkin simpelnya bisa digambarkan, kalau karang itu tegang terus, tarik terus, maka dia akan tenggelam. Orang marah terus, tertarik ulangnya, tubuhnya dan seterusnya akan cepat berubah. Simpelnya seperti itu. Tapi secara medisnya itu bisa dilihat bagaimana kemudian efek dari marah pada diri manusia itu bisa mendatangkan banyak hal negatif yang lainnya. Orang yang suka marah dan terpendam emosi itu boleh jadi dia sulit tidur. Orang sulit tidur itu akan bisa stres. Maka kemudian Islam mencari cara, memberikan cara bagaimana untuk mengatasi itu. Maafkan. Maka istilahnya adalah saling memaafkan. Wa'afina aninnas. Karena kita sulit untuk bisa bermaaf, karena dendamnya begitu besar. Dendamnya begitu besar. Islam menerangkan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita masih ada dendam itu, coba berbuat baik pada orang yang pernah menghina kita itu. Ada seorang psikolog yang mengatakan, kalau kamu kecewa dengan orang itu dan sulit untuk memaafkan, coba memasak, berikan akan itu pada orang itu, hatinya akan lapang. Maka istilah Quran itu adalah ketika kita bermaafan, berjabatan tangan. Istilah Arabnya namanya musafahah. Musafahah itu maknanya berlapang dada. Makanya ada hadis Nabi menyatakan bahwa kalau Anda saling memaafkan dan kemudian bermusafahah, musafahah kita itu akan menunjukkan dosa-dosa kita. Itu yang ditekankan Nabi. Maka Nabi selalu ingatkan ketika sampai bertanya, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah." Kata Nabi, "La tadhur." Bertanya lagi, "Ausini ya Rasulullah, la tadhur." Ausini ya Rasulullah, la tadhur. Sampai 3 kali Nabi, jangan marah, jangan marah. Karena marah itu efeknya negatif itu. Maka habis sekalian, biar marah itu tidak terpendam berlama-lama di kita. Wa'afina aninnas. Kalau masih ada juga, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kalau misalkan kita berbuat baik pada orang itu. Logika Quran seperti itu. Pertanyaannya, bisakah kita melakukannya? Kalau kita belum terlatih mungkin terasa sulit. Jika kita memulainya, lama-lama akan terbiasa. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika dan mendatangi orang Yahudi yang selalu menghina-hinanya. Justru Nabi menyuapinya. Tiap hari datang lagi, hina lagi, tetap disuapi. Tiap hari sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat, tetap wafat itu. Sampai-sampai ketika Abu Bakar menggantikannya, dia tahu bahwa ini bukan yang biasa-biasa. Abu Bakar tahu bahwa yang biasa itu sudah wafat.
cerita bahwa itu adalah Rasulullah yang selalu kehina dan sekarang sudah wafat. Saya kaget. Dan itulah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibadah-ibadah Ramadan kita Allah terima dan kita sempurnakan dengan saling memaafkan dan saling memberi, dan kita menjadi menggapai Idul Fitri, menjadi hamba-hamba Allah yang baik dan kembali kepada fitrah. Amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah kita ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa barakatuh. Aqul hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa 'afif wa taqabbal wa barik bi jalali wa kamali 'ala sayyidi 'ibadi wa ashrafi 'ibadika sayyidil 'arabi wal 'ajam wa سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan nafi'in hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sahabati tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum fi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafi'uhum. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.